karena syarat rezeki mau datang itu. Ya, rezeki hanya mau mampir kepada orang-orang yang selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya pagi yang luar biasa ini, pertama-tama sudah sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan energi terbaik, ya, memancarkan kebaikan dalam setiap hidup kita, ya gitu. Maka kita jangan sampai tidak tepat dalam menerima kebaikan ini, karena kalau tidak tepat maka tidak jadi barokah. Maka rezekinya nggak datang gitu ya. Nah, bersyukur kita dalam keluarga YKRI, ya, semakin kenal, semakin mengerti, ya, YKRI, ya, sehingga semakin sayang, ya. Kalau Selasa nggak ikut, sayang gitu ya. Tapi kalau Selasa Budia yang nggak bisa, maafkan. Nah, jadi sahabat semua, bersyukur pagi ini saya bisa menyapa Anda semua. Siapa yang senang ketemu Budia, katakan saya. Saya seneng ya. Nah, semoga ya setelah senang rezeki datang ya. Karena hati senang rezeki datang ya gitu. Gimana senang, Bu? Gitu kan. Anak saya itu, anak saya itu ada aja ulahnya gitu kan. Bagaimana bisa senang gitu ya. Makanya akhirnya semua yang dihadirkan Allah kepada kita adalah semua kebaikan gitu. Jangan salah atau jangan nggak tepat dalam menerima ya gitu. Jadi kalau anaknya tidak bisa diatur atau anaknya sedang berulah gitu ya, kalau dalam ilmu mana rezeki, bagaimana respon kita? Wow, keren. Ya, wow, keren ya. Gitu. Nah, pada saat kita wow keren, ya, Allah sesuai prasangka kita. Ya, jadi langsung aja itu sama Allah diganti semuanya jadi keren. Ya, gitu. Kalau kita pikir anak kita, orang tua kita jadi beban, maka terus-menerus akan jadi beban dalam hidup kita. Ya, sampai kapan saya kuat? Ya, sampai Anda mengubah pikiran saja. Pikirannya jadi, wah ini bukan beban, tapi ini berkah. Ya, jadi yang datang adalah keberkahan. Karena setiap kata adalah doa dan semua doa dikabulkan. Dan gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak santri yang alhamdulillah, ya. Alhamdulillah Allah tuh mengirimkan terus kebaikan buat anak santri, ya gitu. Pengajian-pengajian atau majelis taklim, ya, jamiah-jamiah berdatangan silih berganti ke PKR, ya, baik yang di Beji maupun yang di Bogor, baik yang untuk pondok pesantren kita yang laki-laki, ya, yang ada di background saya ini, Zoom ini, maupun yang Tarbiyatun Nisa, ya, yang untuk wanita di Bogor. Nah, itu kami bersyukur sekali. Akhirnya semakin banyak orang-orang yang memindah wisatanya, ya. Biasanya wisata ke pantai, wisata ke mall, ya, wisata kemana. Hari ini sudah ada kebutuhan jiwa akan akhirat. Masya Allah. Wisatanya adalah mengunjungi anak-anak santri. Ya, coba lihat teman-teman semua. Kalau kita wisata ke pantai, kita wisata ke mall, ya, kita nggak mungkin lihat senyuman seperti ini. Coba lihat yang di belakang saya ini. Sampai sampai kelihatan giginya bahagia mendapatkan snack box, ya. Padahal itu snack box doang, tapi membuat mereka bahagia bagaikan dimasukkan surga. Masya Allah. Ya. Dan apa yang akan didapat oleh para donatur yang telah berkunjung, ya, berwisata. Bukan, jadi istilahnya bukan wisata religi lagi nih, wisata akhirat ini. Ya. Nah, tuh melihat senyumnya seperti ini dan di tengah-tengah ini coba perhatikan ada ketua yayasan, ya.
Ustadz Ali Murtado, ya Allah, bisa lihat di mana beliau nih bergabung duduk di antara para penghuni surga, insya Allah ya, para santri-santri kita. Ya, beliau Ikut juga bahagia pegang juga ya, Bu, ya. blackboard, Ikut bahagia juga itu. turut Terlihat bahagia Ustadz Ali sangat Murtado. bahagia. Iya, ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, oke, pada saat kita pergi ke satu tempat untuk mencari kedamaian, kita pelampiasan ya dari galau gelisah gundah gulana, lalu kita pergi ke mall, lalu kita pergi ke tamasya refreshing ya. Itu sifatnya sementara, teman-teman. Pulang tidak ada kesan bahagia. Pulang ya udah habis refreshing ya udah ketemu rutinitas lagi, yang ada ya udah sekedar dijalani. Ya, tapi sangat berbeda apabila kita datang ke pondok pesantren, ya, memberikan sesuatu, ya, yang bermanfaat gitu buat anak santri atau penghafal Quran ini, ya, gitu. Nah, Anda akan lihat wajah-wajah seperti ini. Ini Anda akan sindrom, teman-teman. Sindrom seminggu setelah pulang dari pondok, 2 minggu setelah pulang dari pondok, tiap kebayang ini anak santri yang ketawanya sampai ngakak begini ya, sampai bahagia kelihatan giginya, itu rasanya masih, ya Allah, senengnya pengen ke sana lagi gitu. Ketagihan ya, Bu, ya. Ketagihan pengen balik lagi. Iya gitu ya. Ketagihan pengen balik lagi gitu. Dan saya bersyukur ya banyak teman-teman jadi CTMR, trainer, kemudian sahabat-sahabat yang sangat mencintai ilmu rahasia magnet rezeki ya. Mereka berkunjung, mereka berbagi bersama, makan bersama dengan anak santri, mereka didoain oleh anak-anak santri ya. Karena sejatinya yang butuh itu saya dan Anda. Saya dan Anda. Dan inilah bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu merawat terumbu karang. Ya, gitu. Merawat terumbu karang ternyata ini adalah salah satu penarik rezeki yang dahsyat. Ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, di kesempatan ini, ya, di kesempatan ini kita akan pelan-pelan berbicara tentang terumbu karang, ya gitu. Bagi yang sudah kenal ilmu rahasia magnet rezeki, ilmu terumbu karang ini udah dipahami dan pasti udah didapat ya ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rezeki itu bukan dijatuhkan dari langit ya. Misalnya nih Mas Khalid kepengen sepeda motor gitu ya. Ya, tiba-tiba ya Allah minta motor, lalu dijatuhkan motor dari langit turun di depannya Mas Khalid. Wah, bahaya itu kalau kejatuhan kepalanya gimana? Karena biasanya motornya dulu yang dikasih, baru helmnya belakangan ya. Jadi bukannya dapat rezeki, motornya dijatuhkan dari langit, yang ada, aduh, itu UGD pasti. Penyok semua ya, gitu. Nah, jadi di ilmu terumbu karang, ya, rezeki itu dititip oleh Allah. Gitu ya. Rezeki itu dititip oleh Allah ya. Secara singkat ya langsung saja kalau Anda belum menyimak ilmu terumbu karang ya, sahabat semua bisa menyimak lewat audio Magnet Rezeki dan itu tidak berbayar ya. Itu sedekah dari Ustadz Nasrullah untuk seluruh umat. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberkahi gurunda kita Ustadz Nasrullah. Amin ya. Berapa juta manusia yang mendengarkan audio Magnet Rezeki gratis ya Allah. Ya, ini benar-benar ya. Masya Allah gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lengkapi ilmunya di audio Magnet Rezeki ya gitu atau di YouTube-YouTube ya gitu. Nah, saat ini saya secara singkat aja ya ilmu terumbu karang itu berbicara bahwa rezeki itu dititip oleh Allah. Ya, sebelum nyampe ke kita itu dititip. Di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini ilmu mahal. Kenapa? Karena saya tidak suka memberikan ilmu yang teori ya. So, pagi ini saya berikan kombinasi jurus. Cie.
Bagaimana datangnya keajaiban itu ya, kombinasi jurus yang ada di magnet rezeki aja ya, supaya Anda sinkron gitu ya, sinkron merelate ya, menghubungkan. Oh, ternyata gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mendalami ilmu terumbu karang ini, saya berikan alurnya dulu. Kenapa? Karena semua keluarga YKRI, keluarga Yayasan Khairul Rozikin ini ya, impian kami adalah Anda semua ini menjadi pemburu akhirat sih. Impian kami ya, kita itu sama-sama mempersiapkan diri karena akan ada perjalanan panjang setelah dunia yang akan kita lalui, yaitu akhirat. Ya gitu. Maka mulai saat ini bersama YKRI, mari kita persiapkan akhirat kita ya gitu. Nah, supaya teman-teman bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, itu polanya begini. Ya, jurus pertama makna rezeki adalah buka perisai. Ya, mohon ampun. Ya Allah, ampuni saya. Kan gitu ya. Nah, ampuni saya, insya Allah diampuni sama Allah. Itu namanya buka perisainya. Tobatkan semua dosa-dosa kita. Satu dosa, satu sholat tobat. Ya gitu. Satu dosa, satu sholat tobat. Ya. Dan satu sholat tobat, janjinya Budi ya, janji saya, sebenarnya ini janjinya Allah ya. Saking karena saya praktek terus dan saya ngalamin terus, akhirnya saya ikut berjanji. Ya. Jadi janjinya gini, satu dosa ditobatkan, satu sholat taubat. Satu sholat taubat, insya Allah satu rezeki datang. Gitu. Nah, pertanyaannya cara rezeki datang ini terkait dengan yang namanya jika masih ada dosa kita yang belum beres, maka datang dulu bungkusnya. Kan gitu. Ya. Nah, bagaimana Bu supaya bungkusnya nggak dahsyat banget, supaya bungkusnya ini saya bisa turbulensinya itu nggak begitu nyesek gitu ya Bu ya gitu. Bisa nggak milih bungkus yang tipis aja Bu gitu. Nah, ya bungkusnya kita nggak bisa pilih, tetapi ya, tetapi gitu. Allah memberikan jalan kepada kita untuk meringankan. Gitu. Contoh ya, pada saat saya dengar kajian beberapa ustadz, gitu ya, takdir itu tidak bisa dirubah karena itu takdir Allah, tapi nasib bisa dirubah, betul ya? Gitu. Lalu kalau sudah ditakdirkan, contoh ya, mohon izin kecelakaan misalnya, ya, pada saat kita melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan ini nanti, kecelakaannya tetap teman-teman. Tapi yang harusnya ringsek semua jungkir balik, ini cuma nutul tok tul. Nah, ya pengen nggak keringanan itu? Pengen kan? Takdirnya tetap Allah takdirkan di hari ini jam ini contoh ada kecelakaan brak gitu ya. Tetapi nasib ini bisa kita ubah ya gitu. Takdirnya nggak bisa diubah, tetap akan terjadi itu kecelakaannya. Tapi teman-teman semua harusnya yang brak ya itu cuma gini tok tul. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi buka perisai lalu satu dosa satu sholat taubat ya. Nah, ini kalau pelisnya lepas, insya Allah satu rezeki datang. Nah, datangnya rezeki ini, bila dosa kita berlapis-lapis, maka akan datang bungkus-bungkus permennya. Tanda permen akan datang, kan gitu ya. Bungkus permen kalau diterima kan permennya datang kan? Gitu. Nah, memperingan permen-permen ini teman-teman. Memperingan bungkusnya. Siapa yang mau kalau dapat bungkus itu agak ringanan gitu? Ada yang mau? Aduh Bu, bungkus permen saya Bu, tiba-tiba saya bangkrut Bu. Uang pensiun saya dibawa lari adik saya, Bu. Katanya mau buat bisnis. Ternyata dia ditipu juga. Ya, ini bungkus permen semua. Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, mau nggak bungkus permennya ringan? Mau ya? Apa itu Budia caranya? Merawat terumbu karang. Ya, gitu. Merawat terumbu karang. Ya, kalau Anda dengar jalan keajaiban yang saya sampaikan, dan juga yang Bapak Agus Susanto ya, sahabat saya, menyampaikan pada saat kita sedang dapat bungkus permen yang dahsyat, yang membuat ringan akhirnya adalah kami nggak diam. Kami nggak meratapi nasib itu, tapi kami terus bergerak berbuat sesuatu. Bahkan Pak Agus itu di musola, ya nyapu, ya ngepel, ya melayani jamaah, pokoknya merawat terumbu karang.
Nah, karena satu dosa, satu sholat tobat, rezeki datang. Rezekinya nyangkut. Gitu, belum bisa turun. Kenapa? Karena belum ada yang kita muliakan dan kita bahagiakan. Kecenderungan orang dapat bungkus permen, itu semua lihat wajah saya, cia, tertawa atau gini. Kecenderungan orang dapat bungkus permen, coba perhatikan lagi. Iya, keren gitu. Ataukah, Mas Khalid tahu nggak saya ini? Saya nggak tahu besok mau makan apa. Nah, ini dia teman-teman. Kita bukan memuliakan orang lain, tapi malah kita minta dikasihani. Maka rezekinya nyangkut terus di atas pohon cemara, ya. Nah, ini dapat note ya, dapat apa? Dapat pelajaran nih pagi ini, betul ya? Gitu. Jadi kalau dapat bungkus permen, yang saya alami dan yang Pak Agus alami, padahal kami nggak pernah cerita itu loh. Kalau nggak Ustadz Agus yang bikin program, lalu kami dikorek habis seperti itu, kami nggak pernah cerita. Bahkan pada saat kejadian saya harus mengalami kondisi itu, nggak bisa makan tiap hari, nggak bisa bayar apa-apa ya, naik angkot aja nggak ada duit gitu ya, 1.000 aja nggak ada gitu kan. Pada saat itu tidak ada satupun teman saya yang tahu gitu. Tidak ada satupun teman saya yang tahu. Pada saat saya habis melakukan sesuatu gitu ya, akhirnya saya punya uang ya, dikasih upah dari situ, teman-teman ngajak makan yuk, kita jalan yuk, saya ikut. Alhamdulillah ada uang yang bisa dipakai jalan-jalan gitu. Dia kamu beli apa? Beli ini deh gitu. Mereka tidak tahu sama sekali. Uang yang saya pegang ini itu hasil dari saya ngerental komputer 2 hari 2 malam nggak tidur karena nggarapkan skripsinya orang. Ya, jadi orang nggak ada yang tahu gitu. Kenapa? Karena ya saya bersyukur hari itu saya belum kenal ilmu terumbu karang, betul nggak? Belum kenal, orang baru kenal MR tahun 2018, tapi alhamdulillah itu sudah saya lakukan, ya gitu. Pada saat saya harusnya sedih dan meratapi, saya pergi ke pondok, ya, pergi ke pondok, pergi ke masjid, ada pengajian saya ikut, saya yang bagian nganterin kue, pulangnya dibawain kue, alhamdulillah ada yang dimakan buat besok, nggak ada yang tahu. Ya, orang taunya saya aktif bantuin ya, gitu dengan tulus gitu ya. Ya, padahal tulusnya pamrih sebenarnya. Saya lirik-lirik kue ini belum makan dari siang, ya gitu. Nah, ya pancaran ketulusan itu akhirnya membuat kita senang memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, gitu. Jadi teman-teman, eh dalam bab terumbu karang ini akhirnya kita belajar gitu ya. Jangan sampai kita sedih, menderita, meratapi, minta dikasihani, karena ini adalah kita dalam spiritual matter, salah satu jurus di magnet rezeki, berarti kita geser ke -3. Kita geser ke -4. -3 itu minta-minta, berharap dikasihani, berharap dimengerti, ya berharap diterima kasihin, berharap dipahami. Ini -3. Ya -1 aja nggak ada yang datang rezeki, apalagi -2, -3, -4 takut, -5 akhirnya minus terus turun. Akhirnya gini, aku sudah nggak sanggup lagi hidup di dunia ini. Ya, lalu beli Baygon 3 di Indomaret untuk nyemprot nyamuk maksudnya, bukan diminum. Nah, so teman-teman semua, yuk kita pahami bersama. Gitu ya, kita pahami bersama. Hari ini fokus saya dalam konseling setiap jamaah atau membantu jamaah keluar dari solusi hidupnya, fokusnya bukan membuat mereka tambah ilmu. Fokusnya buat mereka memahami ilmu, no. Tapi fokus saya membuat Anda mengalami proses ini. Pada saat tumbukan itu datang, artinya satu sholat tobat Anda, ya, satu dosa Anda yang sudah Anda tobatkan tadi, sedang diproses Allah akan datang rezekinya, tetapi diawali dulu dengan bungkus permen. Ya gitu. Nah, pada saat bungkusnya datang berarti Allah sudah kabulkan itu rezekinya.
Tapi kok nggak enak, Bu? Terima saja, karena permen tidak akan datang tanpa bungkus. Gitu. Jadi terima aja. Bu, saya dikatain, Bu. Semua orang ngatain saya satu kampung, Bu. Mereka bilang bahwa 17-an kemarin tuh yang bikin onar itu saya, Bu. Saya dituduh ini, Bu. Saya dituduh itu, Bu. Lah cuma dituduh aja kok kayak gitu. Ya. Jadi pada saat tuduhan itu datang, apalagi kalau Anda benar-benar tidak melakukan, wow, itu berarti kebanggaan yang luar biasa. Wow, keren. Cuma dituduh kan. Proses meluaskan hati. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Nah, kalau dituduh aja kepo, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, diajak makan nggak mau, lah kok rugi amat. Ya, jadi kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman, kita seneng ya merawat terumbu karang ini. Karena ilmu terumbu karang ini adalah konsepnya rezeki itu dititip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Apapun kondisi kita, cukup yang tahu kita dengan Allah. Kan yang menjadikan kita hari ini seperti ini kan Allah. Allah yang menciptakan kita keluar lewat rahim ibu. Allah yang mentakdirkan kita jadi apa. Allah yang datangkan ujian-ujian untuk kita naik kelas ya. Gitu. Ya. Karena kalau bungkus yang sekarang Anda nggak terima, Anda tolak, gitu. Alat ukur menolak apa, Bu? Meratapi, minta dikasihani, ngomel terus, mengeluh terus. Nah, ini namanya Anda nggak terima bungkus. Ya, gitu. Lebay, nangis karena dituduh. Ini namanya nggak terima bungkus. Orang nggak terima bungkus itu lega aja. Legowo, kata orang Jawa. Ya Allah, saya dituduh. Nyesek sih, tapi aku tak berusaha meluaskan hati. Crack! Gitu ya. Meluaskan hatinya, crack. Ah, lega. Udah masuk, udah ketelan. Tambah luas hatinya ya gitu ya. Jadi dari sini alurnya teman-teman ya gitu untuk memperingan bungkus permen itu ya supaya kita menjalani bungkus permen itu dengan ringan, kita rawat terumbu karang. Ada nggak pesantren yang dekat tempat tinggal Anda? Datangi ya gitu. Gitu. Entah Anda sedekah, berbagi apa, lalu Anda mohon ke ustadznya, Ustadz, mohon saya didoakan oleh anak-anak santri Ustadz, mereka yang dekat dengan Allah, menghafal Quran tiap hari, ya supaya mereka mendoakan saya Ustadz, doa saya ini mungkin tidak ada yang dikabulkan satupun karena dosa saya banyak Ustadz. Jadi saya butuh pertolongan anak-anak santri untuk mendoakan saya. Masya Allah. Dan pada saat anak-anak santri mendoakan ibu-ibu, ibu-ibu juga kembali mendoakan. Ya Allah, jadikan anak-anak santri ini penghuni surga dan lain-lain karena kickback. Kita akan dapat kickbacknya, gitu ya. Doa yang sama untuk yang mendoakan. Semua malaikat akan berkata, wa iyaki. Doa yang sama untuk ibu yang mendoakan. Ya gitu. Nah, seperti itu. Lalu Anda akan dapatkan sebuah ketenangan hati dan penurunan dosis kecemasan dalam diri kita. Ya gitu dengan merawat terumbu karang. Bu, kalau tempat saya tuh nggak deket Bu dengan pesantren, saya aja nggak tahu Bu pesantren di lokasi saya di mana. Gampang teman-teman, sedekahkan. Kapan hari ada yang sedekah 100 box ya Kang Kolit ya, ya menyerahkan kita dana sejumlah 3,5 juta karena punya hajat anaknya supaya cepat dapat jodoh, anaknya supaya cepat dapat kerja. Dia langsung ya tidak datang karena jauh, karena tidak dekat. Dia dia hadirkan dananya, dia hadirkan hartanya yang mewakilinya untuk bermunajat kepada Allah, didoakan anak santri. Ya, benar apa dalam pernyataannya akadnya itu jelas gitu ya. Saya menitipkan ya menitipkan bukan memberikan ya menitipkan 3,5 juta insya Allah waktu itu untuk dijadikan 100 box nasi ya untuk dikonsumsi oleh anak santri ya dibagikan ke anak santri. Saya mohon anak santri mendoakan saya gini-gini itu boleh Bu karena ini uang ini atau nasi ini titip ya begitu dimakan santri nembus ke Allah kan gitu ya gitu. Jadi kalau berikan anak santri nggak terhubung ke Allah, tapi menitipkan sebagian harta.
ya karena harta yang kita punya juga titipan miliknya Allah. Kita kembalikan kepada Allah lewat jalan nasi boxnya anak santri. Nah, ini Allah lagi ujungnya, ya. Jangan sampai kita bersedekah yang ujungnya tidak Allah. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua ada gambaran ya. Seneng nggak dapat dapat materi ini? Seneng? Kalau seneng saya mau lihat dong senyumnya yang bau keren bagaimana. Senyumnya yang bau keren. Ya giginya sudah putih cemerlang semua. Iya ya. Hati senang rezeki datang. Satu ketika ada jamaah yang datang ke saya. Ya gitu. Ya, jamaah datang ke saya benar-benar yang wah udah nggak punya harapan hidup. Ya. Kemudian saya ajak jalan-jalan ke sekitar rumah gitu kan. Sekitar rumah gitu kan. Saya mampir ke Indomaret. Saya beli mie. Sebenarnya saya pengen mengajarkan kepada beliau yang langsung tindakan. Saya itu bukan orang yang suka berlama-lama mendengarkan curhat atau berlama-lama memberi pengarahan gitu ya. Saya capek, Anda pun capek mendengar kan gitu. Jadi pada saat ke tempat saya ajak, mari ikut saya kemana Bu gitu. Gini, karena saya lihat kok enggak selesai-selesai nih kalau ini, karena eh, fokusnya adalah mau didengarkan. -3. Mau dilayani, mau didengarkan, mau dimengerti, mau dikasihani, ya, mau diratapi nasibnya. Jadi ini nggak bisa ditolong nih orang-orang kayak gini. Maka saya ambil keputusan, saya mau ajak merawat terumbu karang. Gitu ya. Ini dahsyatnya merawat terumbu karang. Bu, saya ini mau ada keluar nih, ayo ikut saya gitu. Ya udah deh Bu Dio gitu, ikut. Saya ajak ke Indomaret, saya beli mie teman-teman. Tahu nggak mie yang 3 ayam atau 3 telur yang harganya cuma 3.400 itu, segini itu, mie kayak mie bakso gitu, mie. Iya, saya beli 20 biji. Bukan 3.000, harganya 8.000. Saya beli 20 biji. Ya, bayangkan itu kan nggak seberapa gitu ya. Lalu saya beli 20 biji, kaca mobil kanan kiri saya buka. Di sepanjang jalan saya bagikan mie ini, satu pak ini, kepada gojek-gojek yang di pinggir jalan, kepada ibu yang sapu jalan, kepada gini. Ya, tiap kali mereka, Alhamdulillah Bu Haji, moga-moga ini barokah, moga-moga rezekinya lancar, anak-anaknya disehatkan. Amin. Kok tahu anak saya lagi kurang sehat ya aku gitu. Terus saya suruh ya, saya sisi kanan, jamaah saya sisi kiri. Ya, pada saat dia memberi, Alhamdulillah, Min. Barokallah ya gini 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 gini. Sampai rumah saya nggak komen apa-apa. Sampai rumah saya tanya, seneng nggak? Seneng banget Bu Dia. Ya Allah mereka itu tulus ya. Mereka itu gini gitu. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana cara membeli kebahagiaan dan kedamaian? Hmm? Karena syaratnya rezeki besar berlimpah datang, hati kita harus kondisi tenang, damai, dan bahagia. Maka untuk menuju itu, ya, dalam rangka kita menghadapi bungkus permen, mari kita rawat terumbu karang. Kan gitu, ya. Mari kita rawat terumbu karang. Sederhana, cuma bukan Indomie, mie. Yang mungkin itu bisa dimasak malamnya bikin makan keluarga, ya gitu. Mungkin bisa untuk sarapan pagi, ya mie kering gitu kayak Indomie tapi agak panjang. Judulnya 3 telur atau apa terserah lah, nggak paham judulnya saya. Ya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, bila Anda tidak berkesempatan punya waktu seperti itu, cara paling gampang Anda itu harus simpan QRIS-nya YKR. Ya gitu. Begitu ada kejadian datang, langsung ingat wajah Mas Khalid. Ting! Saya harus rawat terumbu karang. Paling tidak kalau saya sedekah, Mas Khalid yang memantau penyerapan dana ini tertawa, dia senang bahagia karena anak santri ada apa namanya keberkahan yang masuk kan gitu ya Mas Khalid Abah ya semua tim YKRI akan tersenyum bahagia. Nah, membuat tim tersenyum aja Anda sudah dapat apa sudah akan mendapatkan titipan rezekinya gitu ya kan membuat orang bahagia karena kita gitu. Jadi dari sisi kita, ya Allah, Alhamdulillah, jamaah sudah banyak yang sadar tentang akhirat. Ya, mereka berlomba-lomba sedekah karena sedekah itu mengembalikan harta titipan Allah kepada Allah.
jalannya lewat pondok, pesantren, duafa, dan lain-lain. Dan JKRI sebagai agennya Gusti Allah menyerap pengumpulan dana dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, enak mana sedekah 10.000 setiap hari atau berapa wakaf 50.000 tiap bulan atau BTS 10 kilo tiap bulan misalnya atau 5 kilo ya. Ini terukur jelas kita ngasihnya ridho. Atau kita tunggu Allah mengambil harta kita dengan cara Allah yang kadang-kadang kita nyesek, yang kadang-kadang kita nggak senang cara itu. Tapi ya Allah, alam. Allah semaha kuasanya Allah, semau-maunya Allah. Makanya sebelum diambil paksa sama Allah, ayo salurkan. Sedekahkan, kembalikan kepada Allah dengan cara zakat infak sedekah, ya, salurkan kepada tempat yang benar-benar memiliki visi misi yang jelas tentang akhirat, ya, eh, menjadi bagian dari perjalanan menuju ridhonya Allah, ya, utamanya kepada Yayasan Khairul Rosikin, ya, YKRI ini, ya, gitu. Dan tidak banyak teman-teman, maksudnya gini, tidak sedikit ya, banyak sekali akhirnya para donatur yang akhirnya melihat visi akhirat ini bahwa di akhirat nanti adalah perjalanan panjang ya. Contoh kita dapat bungkus permen yo paling lama 60 tahun, 70 tahun. Betul nggak? Masa nggak kuat ya gitu. Gitu. Nanti di akhirat itu ribuan tahun. Satu orang aja dihisapnya panjang, makanya biar nanti nggak terlalu lama di sana. Hisap dulu diri sendiri di sini. Ya, ingat dosa apa langsung gelar sajadah sholat tobat. Ini mengurangi penghisapan nanti. Ya, insya Allah kayak gitu ya. Belum dihakimi sudah menghakimi diri sendiri, maksudnya udah membersihkan diri sendiri. Ya gitu. Dan semua penghisapan itu bertujuan untuk membersihkan dosa. Ya gitu. Supaya kita dilahirkan sebagai bayi itu suci kembali ke Allah. Allah mau kita juga kembali dalam keadaan bersih. Makanya biasanya di akhir hidupnya diberikan tidak sehat. Ya, banyak ustadz yang mendoakan semoga tidak sehatnya ini menjadi pembersih dosa. Amin. Ya gitu. Semoga semoga bungkus permen yang dihadirkan Allah di akhir hidupnya ya udah pensiun nggak malah bahagia malah utangnya buahnya gara-gara ditipu uang pensiunnya dibawa lari orang ya. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah mengembalikan kita untuk akhirnya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, yang sudah usia gini mau mikir apa lagi ya? Kata Allah udah nggak aneh-aneh, udah dibikin gini supaya ingat aku saja, katanya Allah gitu. Gitu ya sahabat semua. Jadi terumbu karang ya. Kalau yang tadi saya contohkan sedekah kepada anak yatim atau ini snack box ini kirimkan. Kirimkan. Kalau Anda dekat dengan pondok pesantren kami, tiap Jumat tiap Jumat saja kami menerima kunjungan dari jamaah ya baik yang mereka kelompok pengajian ataupun dari manapun ya. Itu kami membuka pondok kami di Tarbiyatun Nisa dan juga Beji ya untuk laki-laki di Beji, Tarbiyatun Nisa Bogor itu wanita ya. Itu tiap hari Jumat saja jam 1 sampai jam 3 sore. Gitu insya Allah. Ya, jam 1 sampai jam 3 sore. Ini kegiatan anak-anak tidak terganggu secara belajar mengajar. Dan kami bisa melayani kedatangan Anda dengan pelayanan yang maksimal. Kami bisa mempersiapkan anak-anak santri kami dalam penyambutan dan pengiringan doa bersama supaya hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, gitu. Boleh berkoordinasi dengan Mbak Ilda juga Abah apabila ada yang ingin disampaikan kepada Allah ya lewat jalan anak-anak santri ini ya kami juga membuka dengan eh, tangan terbuka mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Lalu bab merawat terumbu karang ini di rumah pada saat kita ada bungkus permen jangan jadikan keluarga kita sebagai sasaran. Ya, seperti yang saya alami dulu, nggak ada satupun orang yang tahu kondisi saya. Tetap dimanapun di rumah saya muliakan, bahagiakan, saya nyenengin kakak saya nyenengin ponakan saya bantu dia, saya ajak ngobrol cerita yang indah-indah, padahal saya sedang bungkus permen bahkan makan aja nggak bisa.
Ya gitu. Nah, itu teman-teman yang membantu kita akhirnya bisa ringan dalam eh, menghadapi bungkus permen, ya. Dan pada saatnya tiba bungkus permennya datang, ya. Dalam kondisi hati kita harus bahagia dan energi berlian. Karena syarat rezeki mau datang itu. Ya, rezeki hanya mau mampir kepada orang-orang yang selalu bahagia. Makanya hati senang, rezeki datang. Seperti itu Mas Khalid, sharing saya pada kajian kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semua ya. Dan saya berdoa ya mudah-mudahan sejak hari ini semua diberi kekuatan menjaga diri, jangan bergeser ke -3. Tidak perlu siapapun tahu kondisi kita. Bahkan jangan berbisik pada semut. Nggak usah bisik-bisik pada semut, apalagi bisik-bisik tetangga ya. Ya, tidak bukan menutup-nutupin, tapi kita tahu ilmu bahwa daripada kita mendem nyesek sendiri, mendingan kita tebar kebahagiaan kepada banyak orang dengan apa yang kita bisa. Ya, kalau nyapuin rumahnya membuat dia bahagia, sapuin rumahnya daripada meratapi ngurung diri di kamar, ditemenin cicak dan nyamuk. Ya gitu. Demikian Mas Khalid dari saya, mudah-mudahan barokah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.